Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, segala puji yang senantiasa kita ucapkan, kita lafadzkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafadzkan alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga dengan kesadaran melafadzkan alhamdulillah tersebut, kita senantiasa kembali pada bahwa apapun pujian yang diberikan kepada kita sesungguhnya itu adalah milik Allah. Pujian itu hanyalah milik Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasa bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, maka di yaumil akhir kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya sebagai naibul fa'il. Kalau dalam nahwu sorofnya itu saya sebagai naibul fa'il, yaitu peran pengganti yang semestinya pada malam ini Ustadz Dr. Muhammad Iqbal Irham. Namun beliau saat ini masih melaksanakan umroh, jadi beliau menitipkan salam kepada para hadirin jamaah semuanya dan tidak bisa mengisi tausiah pada malam ini. Dengan demikian sayalah sebagai wakilnya atau naibul fa'ilnya dalam sorof. Beliau menyampaikan pada awalnya, temanya apa Ustadz? Saya tanya. Ya, lebih pada mengenal Allah. Waduh, dalam hati saya kok berat ini. Maka saya sedikit menyampaikan dari pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang saya rasakan dan saya lalui. Jadi mohon izin sebelumnya kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, orang tua saya, bahwa bukan berarti saya ini lebih pandai, lebih bijak, dan lebih dari segalanya. Hanya saja Allah pada hari ini mentakdirkan saya muwakalah atau mewakilkan
Al-Ustadz Dr. Muhammad Iqbal Irham. Jadi sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada ayat tersebut, pada surat Al-Ikhlas tersebut, ahli tafsir, mufasir menyatakan ketika ada kul yang menyatakan itu pada asbab nuzulnya, ketika sejarah turunnya ayat itu, maka kul mukhatabnya, lawan bicaranya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mufasir menyampaikan bahwa setiap mukhatab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga berlaku kepada pembacanya, kepada umatnya, siapapun yang membaca ayat tersebut. Sehingga perintah itu tidak hanya diberikan kepada Rasulullah, namun diberikan juga kepada umatnya. Kul, katakan wahai Muhammad, pada asbab nuzulnya, mukhatabnya atau lawan bicaranya adalah Nabi Muhammad. Pada saat ini, kul, katakanlah wahai Solihin Pranoto, wahai semua siapapun yang membacanya, katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad. Allah dalam huwallahu ahad, dalam kalimat tersebut huwallahu ahad itu merupakan kalimat mubtada khobar dalam nahwunya, sehingga ingin menyampaikan bahwa huwa, dialah Allahu as-samad, Allahu ahad, Allahu ahad, bahwa dialah Allah yang ahad. Nah, pada ayat tersebut ini sebagai dalil bahwa sesungguhnya Allah ingin menyampaikan bahwa Allah itu adalah zat yang satu-satunya yang patut as-samad. Nah, disambung pada ayat selanjutnya, lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Hadirin rahimakumullah, pada pertanyaannya apakah benar kita perlu untuk mengenal Allah? Lalu ketika kita tidak mengenal Allah, lantas kepada siapa kita ini? Nah, maka pertanyaan itu timbul sebagaimana pencarian khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika manusia mempunyai pertanyaan kepada diri sendiri, maka sesungguhnya jawaban itu juga Allah menyampaikannya pada diri itu sendiri melalui qalbu, Lalu dalam ayat lain, ana aqrabu min hablil warid, wahai hambaku, bahwa aku itu lebih dekat dari urat nadi. Lalu bagaimana cara mengenal Allah?
dalam ayat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim, kami ingin memperlihatkan kepada mereka dari semua tanda-tanda kebesaran Allah fil afaq, melalui semesta alam, melalui dunia dan seisinya, wa fi anfusihim, dan juga yang ada pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas, nyata dan terbukti bahwa Allah itulah yang benar-benar Tuhan. Dalam ayat ini menyampaikan bahwa dalam mengenal Allah itu ada dua. Sanurihim ayatina, kami ingin memperlihatkan. Pertama, Allah ingin menyampaikan atau ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba itu melalui fil afaq, dengan kejadian semesta alam, dengan kejadian apapun yang terjadi di alam semesta ini. Bagaimana terjadinya terbenamnya matahari, terbitnya matahari, pergantian antara siang dan pagi, siang dan malam. Maka ketika hambanya memahami alam semesta, dia akan mengurai setiap tanda-tanda kebesaran Allah dari semesta alam. Kenapa matahari itu kok selalu terbit ketika fajar, dan pergantiannya itu bagaimana prosesnya? Secara ilmiah itu adalah mereka sudah berputar pada porosnya. Lalu siapa yang memutar dan melaksanakan itu sehingga perjalanan itu sangat sistematis? Begitu juga sesuatu yang di luar bumi, sehingga semua itu sinergis dan tidak berbenturan antara planet satu dengan planet yang lainnya. Nah, pada ayat ini Allah ingin menyampaikan, kamu bisa mengenal saya dengan dua cara. Bahasa kerennya yaitu mengenalku dengan memperhatikan makrokosmos, dan mengenalku dengan memperhatikan mikrokosmos. Mengenalku dengan melihat semesta alam ini, gejala-gejalanya, sehingga apapun yang kita perhatikan itu kita menjadi tambah keimanan kita. Ya Allah, ternyata ada beberapa gejala-gejala alam itu yang kemudian itu menjadi satu keilmuan, sehingga BMKG itu bisa memprediksi bahwa ketika getarannya begini maka gunung itu akan meletus. Namun ketika getarannya begini, ini belum membahayakan, sehingga belum perlu masyarakat yang ada di sekitar gunung itu untuk mengungsi. Nah, ayat ini kemudian menyampaikan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, dan kami juga akan memperlihatkan kebesaranku itu
sesuatu yang terjadi pada dirimu. Sesuatu yang terjadi pada dirimu. Nah, pada ayat ini juga menyampaikan bahwa Allah juga memberi fasilitas untuk mengenalnya itu melalui diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita memahami bagaimana proses nafas ini masuk dan keluar, baik itu kita tidak menyadarinya ataupun kita menyadarinya, nafas itu tetap keluar dan masuk. Dalam peredaran darah itu juga ada terminal-terminalnya dan kemudian ke jantung. Itu disadari ataupun tidak, darah itu akan terus mengalir dan seperti itulah arus lalu lintasnya. Disadari ataupun tidak. Detak jantung kita disadari ataupun tidak disadari, dia akan tetap bekerja. Lalu, siapa yang mengatur semua ini? Apakah kita mampu mengatur nafas kita? Kita tahan beberapa menit, beberapa jam. Lalu bagaimana? Nah, sehingga setiap apapun yang terjadi pada diri ini menjadi Allah memperlihatkan, inilah kuasaku, bahwa kamu tidak mampu untuk semuanya, melainkan akulah yang menguasai dari setiap naik turunnya nafas, peredaran darah, dan bahkan detak jantungmu. Pada contoh tersebut, wa fi anfusihim, sehingga dalam diri kita selalu mempertanyakan wa ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sia-sia apapun itu yang terjadi pada diri, baik itu kotoran, daging, dan apapun itu, ternyata itu menjadi siklus yang keringat. Justru itu menjadi siklus sebuah rotasi atau proses kesehatan manusia itu ya harus seperti itu. Dan itu tidak bisa kita menghambat keringat misalkan, menghambat membuang kotoran, air kecil, air besar, tidak bisa. Karena semuanya sudah diatur oleh sistem yang telah Allah ciptakan. Wasanurihim fi anfusihim. Kemudian ada beberapa hal dalam mengenal pada diri. Yang pertama, kita benar-benar mengenal jasad kita. Kita benar-benar mengenal secara fisik kita. Jadi biasanya itu ketika dulu belajar awal tentang mengenal, saat itu saya masih di Yogyakarta. Qadarullah saya S1-nya itu di UIN Sunan Kalijaga. Saat itu kiai saya menyampaikan, saya sempat bertanya kepada kiai, sebenarnya mengenal Allah itu bagaimana? Jadi kiai tidak memberikan banyak penjelasan, hanya menyampaikan, kamu kenali dulu.
fisikmu, maka banyak-banyak mengaca. Kamu sadari benar di mana posisi mata, di mana telingamu, bagaimana bentuk bibirmu. Secara fisik harus kamu kenali dulu. Oh, Yai. Nah, lalu selanjutnya saya dalam setiap luang waktu saya selalu mengaca. Ya awalnya ya cengenges sendiri, ketawa ketiwi, kok kayak ngaca sendiri melihat diri. Namun setelah berangsur dan terus menerus secara intens, ketawa itu semakin hilang. Bahkan terus menyadari, ya Allah, kita bisa mensyukuri dengan fisik ahsan takwim, karena ada beberapa teman ataupun saudara-saudara yang lain yang mungkin tidak sempurna takwimnya secara fisik. Nah, maka maksud kiai tersebut ingin menyampaikan syukuri dulu, kenali dulu secara fisik dan syukuri apa yang Allah berikan kepadamu. Nah, yang kedua, cara yang kedua, setelah kita mengenal secara fisik, dan itu tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, tidak hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya bahkan melakukannya sampai bertahun-tahun, sehingga betul-betul, ya Allah, sehingga dengan mengaca itu kita semakin timbul rasa syukurnya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, masih normal mata saya, ya Allah, masih berfungsi hidung saya, ya Allah. Karena ketika saya pilek flu yang sangat luar biasa, nah ini gak berfungsi, ya Allah. Maka dengan menyadari seperti itu, ya Allah, terkadang sering korek-korek kuping, kemudian infeksi, dan sempat saya bawa ke PKU Muhammadiyah di sana, ya bengkak, saya tidak mendengar saat itu. Ya Allah. Nah, ketika saat-saat itu ada, semakin bersyukur kita dengan melihat fisik. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur saya, pendengaran hamba masih bisa berfungsi. Saat itu dulu saya sempat, ya Allah, nggak dengar, ya Allah. Alhamdulillah. Nah, sehingga dengan melihat atau mengenali secara fisik, kita akan semakin bersyukur, selalu bersyukur. Lalu yang kedua, baru kita mengenali secara nafas, secara jiwa. Dan ini sepertinya bukanlah pekerjaan instan. Namun Allah tetap menyampaikan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh untuk mengenalku, lanahdiyannahum, kami akan selalu memberi pesan-pesan itu, memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi arahan. Ini loh, sebelum mengenalku kamu kenali dulu. Nah, saat itu alhamdulillah beberapa belakangan ini, walaupun masih tidak terlalu banyak, saya dengan beberapa sahabat di Binjai, di Kuala Begumit, dan di Berandan itu melakukan praktek bagaimana cara mengenal diri. Ya, maksudnya saling berbagi dan sharing bagaimana yang kita alami dan kita rasakan. Dan yang saya terapkan itu dengan
menyadari nafas. Jadi saya memahami bahwa jiwa itu dalam bahasa Arabnya adalah an-nafs. An-nafs. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafs, jiwa yang mutmainnah, yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Tuhanmu dengan keadaan ridha. Nah, sehingga an-nafsu, yaitu jiwa, itu sangat berhubungan erat dengan nafas. Maka saya memaknai bahwa untuk mengarungi alam jiwa ini, salah satu caranya adalah melalui nafas. Dan itu Allah fasilitasi kepada semua hambanya. Baik itu dia non muslim, baik itu dia beragama Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Islam sekalipun, Allah memfasilitasinya. Nah, sehingga kemudian kami melakukan dalam setiap nafas itu, kita menyadari ketika setiap nafas itu masuk, nafas itu keluar. Jadi sangat berbeda ketika ada pemahaman zikrullah itu adalah mengingat Allah. Nah, ada juga memaknai zikrullah itu tidak hanya diingat, tapi menyadari Allah. Menyadari dalam setiap aktivitas, dalam setiap kehidupan ini Allah senantiasa menyertai kita. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir dan gak usah bersedih. Innallah, sungguh nyata Allah itu beserta kita. Nah, bagaimana cara mengungkap itu? Kami melatihnya dengan menyadari dalam setiap helaan nafas ini bahwa ini adalah bagian dari kuasa Allah. Menyadari ketika kita bernafas ini, sungguhnya saya itu tidak punya daya dan upaya untuk menahan nafas masuk dan keluar, dan gak bisa mengaturnya. Meskipun hanya ditahan, bisa. Cuman tidak bisa kita mengaturnya sampai 100% sehingga kitalah penguasa nafas, kitalah pengatur nafas. Oh, nggak bisa. Nah, maka dengan menyadari itu, ya Allah, kita menemukan bahwa nafas ini adalah Engkau pengaturnya, ya Allah. Nah, jadi lebih pada keseharian dan lebih disederhanakan. Kemudian dalam setiap persoalan itu juga kami melatihnya, apapun persoalan yang datang, apapun penyakit yang datang, sesakit apapun, separah apapun itu, maka terapannya tetap dengan menyadari bahwa penyakit yang datang, persoalan yang datang, masalah seberat apapun yang datang, kita sadari, alhamdulillah ya Allah, hamba sedang stres ya Allah. Ya Allah, banyak sekali ya Allah, saya harus memikirkan ini, memikirkan itu, memikirkan ini dan itu. Ya Allah, buntu ya Allah. Nah, sehingga akhirnya terwujud atau teraplikasi pada latihan
kajian tersebut, kita menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita apapun itu, sehingga teman-teman itu menjadi terbiasa setiap di akhir bulan itu udah pahit-pahitnya, udah bingung sana sini, yang dulunya stres. Nah, dengan mempelajari, menyadari, dia harus menerima. Dia harus menerima bahwa keadaan ini, apakah stres, sakit, dan lain semuanya ini luput dari takdir Allah? Pasti jawabannya tidak mungkin. Pasti semuanya itu adalah bagian takdir, bagian suratan yang telah Allah tentukan, meskipun kita tidak tahu itu. Namun ketika itu datang dan menghampiri kita, maka disadari, ya Allah, sakitnya lah kepala sebelah kanan ini, ya Allah. Ya Allah, sampai nyeri begitu kuat, ya Allah. Ya Allah, nafas hamba ini kok semakin sesak, ya Allah. Sesak, sesaknya. Kok begitu sempit dan begitu susah untuk bernapas, kayak terlalu pendek nafas ini. Maka tekniknya yang dilakukan, kita sadari itu penyakit. Kita sadari apapun persoalan itu, dan yang kedua, kita terima. Di saat menerima, maka kekesalan dan kebuntuan di dalam benak kita, kemudian kedongkolan yang ada dalam hati, itu semakin berkurang. Ini yang dirasakan oleh teman-teman. Dengan menerima penyakit ataupun rasa sulit apapun, itu dia semakin berkurang. Dengan menerima keadaan. Setelah menerima, baru muncullah rasa syukur. Makanya dalam Al-Quran itu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan. Wa in kafartum, tapi kalau kamu kufur itu artinya menolak. Kita nggak terima. Kita tidak menerima persoalan, stres, penyakit yang datang menghampiri kita, kita tidak menerima. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku itu sangat pedih. Apa pedihnya? Ya stres, galau, gabut, bahasa anak-anak sekarang. Karena kita tidak menerima yang sudah Allah berikan. Ya, kesehatan Allah yang memberikan. Tidak sehat, ya juga Allah yang memberikan. Meskipun caranya ya bisa karena kita terjatuh, karena kita pola makan atau pola hidup kita dan lain sebagainya. Namun pada hakikatnya bahwa sehat ataupun sakit itu datangnya dari Allah pada hakikatnya. Nah, sehingga la in syakartum, untuk mencapai rasa syukur itu prosesnya dia harus menerima. Jadi agak dibilang hanya teori, aku udah bersyukur kok, saya udah bersyukur, cuman masih dongkol. Nah, berarti ketika dongkol itu ada, berarti kita belum menerima, sehingga rasa syukur itu tidak datang. Ya, hanya sebutan atau lafaz syukur saja, tapi tidak singgah ke dalam qalbu kita. Nah, bagaimana cara menerimanya? Ya, kita menerima kalau menyadarinya. Jadi yang sehingga dalam praktek-praktek yang dilakukan itu muncullah rumusan
Pertama, menyadari apapun itu dalam kehidupan kita, dengan latihannya menyadari nafas yang naik turun, menyadari ketika kita mulai melangkah ke masjid. Terkadang dalam hidup ini kita kan hanya sekedar rutinitas saja. Sama halnya ya sesuatu yang sudah tersistem gitu. Seperti nafas ini kan sudah tersistem dan terpola gitu. Namun sadar ataupun tidak menyadari, ya dia tetap seperti itu. Pasti akan mempunyai efek yang berbeda ketika kita menyadari nafas. Nah, itu harus praktek, dan itu yang kami lakukan di Binjai, Bugumit, dan di Brandan. Jadi lebih kepada aplikasi sehingga kita bisa merasakan sampai pada mengenal, ya Allah, saya itu sebetulnya begini, ya Allah. Ya Allah. Nah, kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu, dan itu lebih kepada diri sendiri, sehingga kita sibuk pada diri sendiri, bukan berarti egois atau lebih kepada kesibukan duniawi, tapi justru kita sibuk sehingga kita mengabaikan kesalahan orang lain, cacat orang lain. Justru cacat saya itu lebih banyak, yang biasanya selalu membusukkan orang lain. Setelah kita sadari, ternyata bahkan saya lebih busuk. Nah, jadi pengalaman itu semakin membuka hijab-hijab atau tirai-tirai, sehingga sampai pada kita bisa mengenal Allah itu lebih luas, dan Allah meliputi dalam setiap aktivitas kita. Baik, sebelum kita tutup, tadi saya disampaikan paling tidak disisihkan beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Begitu ya Pak? Monggo silakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Monggo, saya persilakan.